Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 59 untuk berjaga-jaga. Xiao Yu, kau sudah berhasil menembus alam inti fana. Jiang Chen merasa seperti baru saja dipukul, tetapi senyum di wajahnya tidak memudar sama sekali. Semakin kuat Yan Chen Yu, semakin bahagia dia. Bagaimanapun, 9 meridian yin adalah kondisi tubuh suci kuno, dan karena itu suci, itu berarti orang biasa tidak dapat dibandingkan. Tubuh suci di antara manusia sama dengan binatang suci di antara binatang iblis. Mereka adalah orang-orang yang disukai oleh surga. Kecepatan kultivasi mereka lebih unggul dari orang lain. Selain itu tidak hanya terbatas pada kecepatan kultivasi karena mereka juga memiliki kemampuan bawaan. Masing-masing dari mereka benar-benar kuat. Makhluk seperti ini tidak dapat dinilai dengan standar normal. Kakak Jiang Chen, semua ini karenamu sehingga aku seperti ini sekarang. Kamu telah menyelamatkan hidupku, dan aku belum benar-benar mengungkapkan rasa terima kasihku. Yan Chen Yu berkata jujur. Jadi, bagaimana Xiao Yu akan berterima kasih pada kakak? Jiang Chen berkata sambil tersenyum jahat. Nikahi saja dia, cepat selesaikan. Jangan terlalu sentimental di depanku. Big Yellow tidak tahan lagi. Anjing nakal. Yan Chen Yu menatap Big Yellow. Ketika dia mendengarnya berbicara tentang pernikahan, wajahnya menjadi semakin memerah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi malu. Big Yellow menunjukkan giginya dan mencoba menggoda gadis lugu ini lagi, tetapi apa yang dikatakan Yan Chen Yu segera menghentikannya. Anjing kecil. Jangan bicara omong kosong lagi. Celepuk. Mendengar dirinya dipanggil anjing kecil langsung membuat Big Yellow kalah. Ia langsung jatuh ke tanah. Jiang Chen, yang berdiri di samping, langsung tertawa terbahak-bahak. Xiao Yu yang polos telah mengalahkan Big Yellow. Anjing jahat ini akhirnya menemukan musuh alaminya. Big Yellow berdiri perlahan dari tanah. Ia begitu marah hingga air mata mengalir dari matanya. Gadis kecil ini berani memanggilku anjing kecil. Sialan kau, bagian mana dari diriku yang kecil? Bisakah kau menemukan anjing lain yang lebih kuat dariku? Ayah di sini bahkan bukan anjing. Baiklah, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Jiang Chen berkata dengan ekspresi serius. Kakak Jiang Chen, di mana orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi? Sepanjang jalan, Yan Chen Yu bertanya. Aku sudah membunuh mereka semua. Jiang Chen berkata dengan santai. Wajah Yan Chen Yu langsung menunjukkan ekspresi tidak nyaman begitu mendengarnya berbicara tentang membunuh orang. Melihat ini, Jiang Chen mendesah dalam hatinya. Gadis kecil ini terlalu naif dan polos. 9 meridian yin telah membuatnya tetap tinggal di dalam keluarga Yan selama bertahun-tahun tanpa pernah keluar sama sekali. Bagi seorang gadis polos seperti dia yang belum pernah merasakan dunia, membunuh seseorang adalah sesuatu yang sangat tidak biasa dan jauh dari jangkauannya. Xiao Yu, kamu akan terbiasa dengan hal itu di masa depan. Jiang Chen memegang bahu Yan Chen Yu dengan lembut. Yan Chen Yu memiliki 9 meridian yin. Kota merah kecil itu tidak akan menahannya selamanya, dan cepat atau lambat dia harus melangkah ke dunia kultivasi yang sebenarnya. Agar 9 meridian yin-nya tumbuh, membunuh adalah langkah yang tidak bisa dilewati. Saya tidak ingin membunuh orang. Yan Chen Yu berkata dengan ekspresi serius. Baginya, membunuh adalah sesuatu yang sangat kejam. Jiang Chen tidak menanggapi kata-katanya, dia hanya tersenyum. Gadis muda ini baru saja keluar dan merasakan dunia untuk pertama kalinya. Dia butuh waktu untuk terbiasa. Big Yellow secara mengejutkan tidak mengatakan sepatah kata pun selama perjalanan. Disebut anjing kecil telah benar-benar mengalahkannya. Di dalam aula pertemuan keluarga Yan Zanyun berjalan mondar-mandir di aula. Para tetua lainnya juga tampak khawatir. 9 meridian yin Yan Chen Yu baru saja terbangun, dan bukan hanya penyakit yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun telah teratasi, dia juga telah menembus ke alam inti fana. Ini adalah sesuatu yang seharusnya dirayakan, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang bisa tertawa saat ini. Aku ingin tahu bagaimana keadaan saudara Jiang Chen sekarang. Yan Zanyun berkata dengan khawatir. Yuer sekarang adalah seorang pendekar inti fana, dan dengan 9 meridian yin-nya yang kuat, dia seharusnya bisa memberikan bantuan kepada saudara Jiang Chen. Kata Yan Hongtai. Ketua, saudara Jiang Chen adalah penyelamat keluarga Yan kita. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan melihat sesuatu yang buruk terjadi padanya. Yan yang berkata dengan lantang. Hidupnya telah diselamatkan oleh Jiang Chen, dan saat ini Jiang Chen dalam bahaya. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu dengan sabar. Seharusnya tidak menjadi masalah. Dengan kemampuan saudara Jiang Chen, jika mereka ingin membunuhnya, itu bukanlah hal yang mudah dilakukan. Yan Zanyun berkata. Ia juga berusaha meyakinkan dirinya sendiri.
Sebenarnya, ia lebih khawatir daripada orang lain tentang Jiang Chen, tetapi keluarga Yan tidak dapat berbuat apa-apa. Alasan pertama mengapa mereka tidak dapat berbuat apa-apa adalah karena masa depan keluarga Yan. Mereka tidak mampu menyinggung sekte pedang surgawi. Kedua, Lisan Yue sangat membenci Jiang Chen. Akhirnya ia memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam atas kematian putranya, dan ia tidak akan melepaskannya begitu saja. Ia pasti akan mengawasi pergerakan keluarga Yan dengan saksama. Jika Yan Zanyun mencoba membantu, Lisan Yue pasti akan menghentikannya, sama seperti Yan Zanyun yang menghentikan Lisan Yue di luar gunung sebelumnya. Tepat ketika semua orang duduk di aula dengan ekspresi khawatir, Yan Meng masuk ke aula dengan wajah yang sangat gembira. Tetua senior, Nona muda dan saudara Jiang Chen sudah kembali. Apa? Mereka kembali. Ekspresi khawatir segera berubah menjadi gembira. Mereka melihat ke arah pintu masuk dan melihat orang-orang datang. Ketiganya adalah Jiang Chen dan Yan Chen Yu, dan di belakang mereka ada seekor anjing kuning besar. Saat mereka melihat Jiang Chen, suasana tertekan segera berubah menjadi suasana perayaan. Haha, saudara Jiang Chen, senang sekali melihatmu baik-baik saja. Yan Zanyun mulai tertawa gembira. Saudara Jiang, di mana trio dari sekte pedang surgawi? Yan yang bertanya dengan ekspresi penasaran. Mereka terbakar menjadi abu, kata Big Yellow sambil mencoba membuktikan keberadaannya. Semua orang mengenal anjing ini. Anjing ini sangat kasar. Bayangannya telah mengakar dalam benak semua orang. Anjing ini telah membuat para pengikut sekte pedang surgawi mengejarnya sejauh beberapa ribu mil. Dia bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Tetapi karena anjing ini mengikuti Jiang Chen, mereka pun tidak akan menolaknya. Benarkah? Saudara Jiang, kamu membunuh mereka semua. Yan yang membuka mulutnya dengan wajah terkejut. Benar sekali, aku berhasil mencapai tahap akhir Qi Hai di saat kritis dan mengalahkan Chen Suang. Jiang Chen berkata dengan santai. Dia telah mengejutkan semua orang di aula ini. Pada saat ini, semua orang di aula menatap pemuda di depan mereka. Selain wajah-wajah terkejut, ada juga ekspresi tidak percaya di beberapa mata. Sejak kapan menembus level semudah itu? Ini hanya pukulan telak bagi semua orang di sini. Selain itu, bahkan jika dia adalah seorang prajurit Qi Hai akhir, dia tidak mungkin bisa membunuh seorang prajurit inti mortal menengah dengan mudah, bagaimanapun juga dia adalah seorang prajurit inti mortal menengah. Kapan para prajurit inti mortal menjadi begitu lemah? Kalau saja mereka tidak mengenal Jiang Chen dengan baik, mereka semua pasti sudah menertawakan Jiang Chen karena berbohong, sebelum akhirnya membencinya. Semua orang menggelengkan kepala tanpa bisa berkata apa-apa. Yan yang bahkan merasakan emosi yang tak berdaya. Dibandingkan dengan Jiang Chen, siapa yang berani menyebut dirinya jenius? Seorang jenius bukanlah kata yang dapat digunakan untuk menggambarkan Jiang Chen. Sebaliknya, dia adalah iblis. Saudara Jiang Chen, kepulangan Xiao Yu dan dirimu pasti sudah diketahui oleh orang-orang keluarga Li. 3 putra Lisan Yue telah meninggal, jadi dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Jika dia menjadi gila, dia akan melakukan apa saja untuk membalas dendam. Yan Zanyun berkata sambil mengerutkan alisnya. Target Lisan Yue adalah aku sendiri. Jika ketua Yan merasa aku telah membawa masalah bagi keluarga Yan, maka aku akan pergi sekarang. Kata Jiang Chen. Ini bukan seperti yang kau pikirkan, saudara Jiang Chen. Kau adalah penyelamat terbesar keluarga Yan. Bahkan jika aku harus membayar dengan nyawaku sendiri, aku, Yan Zanyun tidak akan ragu untuk membantumu. Selain itu, di kota ini, keluarga Yan dan keluarga Li adalah musuh. Cepat atau lambat, pasti akan ada pertempuran di antara kita. Yan Zanyun bergegas dan berkata dengan serius. Benar sekali. Paling buruknya, ini akan menjadi pertempuran yang menegangkan, dan kami tidak takut pada keluarga Li seperti sekarang. Kata Yan Hongtai. Semua orang yang hadir bersemangat. Mungkin mereka tidak punya keberanian untuk bertarung dengan sekte pedang surgawi, tetapi bertarung dengan keluarga Li. Mereka tidak pernah mundur. Jika Lisan Yue memilih untuk melawan kita saat ini, dia pasti akan kalah. Ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Yan. Kata Jiang Chen. Apa maksudmu saudara Jiang Chen? Yan Zanyun bertanya. Pikirkanlah. 3 tuan muda dari keluarga Li telah meninggal, dan hampir semua jenius dari generasi muda telah tiada. Hal ini jelas telah membuat semangat keluarga Li menjadi rendah. Namun, akar keluarga Li di kota ini sangat dalam, kematian beberapa prajurit Qi Hai tidak akan menyebabkan dampak besar pada kekuatan total mereka. Yang perlu dilakukan Lisan Yue sekarang adalah menenangkan pikiran semua orang dan menguatkan semangat mereka, tetapi dia tidak bisa karena dia tidak dapat mengendalikan amarahnya. Dia bahkan membunuh 2 orang jenius dari keluarga-keluarga itu, tergantung pada keluarga Li sendiri. Mata Jiang Chen bersinar dengan kecerdasan.
Ia melanjutkan dan berkata, apa yang dilakukan Li San Yue akhirnya mengecewakan keluarga-keluarga yang bergantung padanya. Ia telah kehilangan hati dan semangat anak buahnya. Sekarang, bahkan jika mereka berhasil mempertahankan kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu mempertahankan diri dari keluarga Yan. Perkataan Jiang Chen membawa pencerahan bagi semua orang di aula. Apa yang dikatakan Jiang Chen benar. Pertarungan antara kedua keluarga itu seperti perang. Ketika kedua belah pihak hampir setara dalam kekuatan tempur, hal-hal yang akan memengaruhi perang adalah semangat para pria dan dukungan dari anak buah mereka. Para jenius dari generasi muda keluarga Li semuanya telah meninggal. Semangat mereka rendah, hampir hilang, dan Li San Yue secara pribadi telah membunuh para jenius muda dari keluarga-keluarga yang bergantung itu. Ini adalah waktu yang tepat bagi keluarga Yan untuk menyerang. Apa yang dikatakan saudara Jiang Chen benar. Jika keluarga Li menginginkan perang, maka kami tidak takut, kata Yan Hongtai. Baiklah, ayo semuanya mulai bersiap. Kumpulkan semua pasukan tempur keluarga kita. Bersiaplah untuk berperang dengan keluarga Li. Yan Zanyun berkata sambil melepaskan semangat tingginya. Kepala Yan, aku punya satu masalah yang membutuhkan bantuanmu, kata Jiang Chen. Tolong beritahu aku, saudara Jiang Chen. Yan Zanyun menjawab dengan sopan. Saya berharap tetua senior itu dapat tinggal di kota langit harum bersama keluarga Jiang selama beberapa hari. Jika dia bisa, maka pikiran saya akan tenang. Jiang Chen berkata sambil menatap Yan Hongtai. Saudara Jiang Chen, aku tahu kau takut Li San Yue akan mengirim seseorang untuk menyerang keluarga Jiang, tapi kupikir ada seorang prajurit inti surgawi yang tinggal di keluarga Jiangmu. Yan Hongtai bertanya dengan ekspresi bingung. Semua orang bisa mengerti bahwa Jiang Chen khawatir tentang keselamatan keluarga Jiangnya, tetapi karena ada seorang prajurit inti surgawi di sana, mengapa mereka perlu memiliki prajurit inti fana lainnya? Prajurit inti surgawi itu memiliki temperamen yang buruk. Jika tetua senior bisa pergi ke sana secara pribadi, aku akan merasa tenang, kata Jiang Chen. Hanya dia yang tahu bahwa tidak ada prajurit inti surgawi yang tinggal di rumah keluarga Jiang. Jika Li San Yue benar-benar didorong hingga batas kemampuannya dan mengirim beberapa prajurit inti fana untuk menyerang keluarga Jiang, maka dengan kekuatan keluarga Jiang, mereka tidak akan mampu mempertahankan diri. Karena itulah Jiang Chen perlu mengatur beberapa persiapannya sendiri. Yan Hongtai adalah seorang prajurit inti mortal akhir. Selama Li San Yue tidak pergi ke sana sendiri, Yan Hongtai akan mampu melindungi keselamatan keluarga Jiang sendirian. Saat ini, Li San Yue memusatkan perhatiannya pada Jiang Chen, dan mengetahui bahwa Jiang Chen berada di menara hujan berkabut, ia tidak akan meninggalkan kota merah.